Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali dengan saya, Kohelet Indonesia, kita akan lanjutkan Bible study kita yang berjudul Kekuatan yang Sejati. Nah, ini adalah topik utama dari ucapan ke-24 dari 30 ucapan orang bijak yang ada di Amsal pasal 22 ayat 17 hingga 24 ayat 22. Jadi kita membahas satu seri 30 ucapan orang bijak, sekarang kita sudah sampai di ucapan yang ke-24. Nah, ucapan 24 ini membahas bagaimana kita mengenali dan merekrut orang kuat. Nah, karena itu saya berjudul kekuatan yang sejati. Seperti apakah kekuatan yang sejati? Siapakah yang memberikan kekuatan tersebut? Bagaimana kita mengenalinya? Nah, ini sangat penting ya, khususnya karena ini kita sudah masuk ke tingkat 4 dari 30 ucapan orang bijak, khususnya bagaimana seorang pemimpin merekrut bawahan yang cakap. Nah, kita sudah bahas beberapa ucapan sebelumnya ya, bagaimana seorang pemimpin membangun rumahnya, lalu merekrut penasehat, mencari orang yang bijak, yang lurus hati, dan yang sekarang adalah mencari orang kuat. Baiklah, sekarang kita lanjut dulu ke slide berikutnya, yaitu kekuatan yang datang dari Tuhan. Jadi pertama kita harus mengakui bahwa kekuatan ini adalah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, seperti apa kekuatan yang diberikan oleh Tuhan? Kita buka sama-sama dari Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Jadi kalau belum ada Alkitabnya bisa di-pause dulu videonya, lalu ambil Alkitabnya karena kita akan banyak membaca dari Alkitab seperti biasa. Baiklah, kita buka sama-sama Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan dari Alkitabnya langsung ya. Dia, maksudnya Tuhan ya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Nah, jadi siapa yang memberi kekuatan? Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi menurut Yesaya, kekuatan itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan ya. Dia yang memberi kekuatan. Nah, orang yang menantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Baiklah, kita lanjut lagi. Ada nabi lain yang juga bercerita tentang kekuatan dari Allah. Kita bisa buka kitab Habakuk, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-19. Nah, ini ayat terakhir dari kitab Habakuk. Ya. Di sini dikatakan, Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Jadi siapakah kekuatan kita? Allah kita. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, jadi kalau dia saya, kekuatan yang diberikan kepada kita seumpama kekuatan Raja Wali ya. Tapi sama, untuk berlari tidak menjadi lesu. Nah, di sini bahkan seperti kaki kita menjadi seperti kaki rusa, di mana kita akan membuat kaki seperti Tuhan akan membuat kaki kita seperti kaki rusa dan membiarkan kita berjejak di bukit-bukit Tuhan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, namun pertanyaannya adalah kekuatan seperti apakah itu? Karena kalau kita baca sekilas di sini seperti ini kekuatan fisik. Apakah Tuhan memberikan kekuatan fisik atau kekuatan yang lain? Nah, ternyata kita akan pelajari bahwa Tuhan juga memberikan kekuatan fisik. Nah, kita bisa lihat contoh-contohnya di slide berikut. Jadi Tuhan memberikan kekuatan fisik. Ini ada beberapa contohnya. Pertama kita bisa baca dari Simpson, mungkin manusia yang paling kuat fisiknya di Alkitab. Itu kita bisa baca Hakim-Hakim 16 ayat 28 sampai 30 ya. Jadi ini ceritanya adalah ketika Simpson sudah tertangkap karena ia tidak setia kepada Tuhan, ia ujung-ujungnya apa? Ketika ia dengan seorang wanita Filistin, lalu wanita Filistin itu mencari tahu rahasia Samson, kekuatannya seperti apa, kekuatan Simpson, lalu rambutnya dipotong, dicukur, dan ia menjadi lemah. Ia ditangkap. Nah, namun sekali lagi Simpson meminta kekuatan dari Tuhan. Kita baca Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28 sampai 30. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga, kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Jadi mata Simpson itu dicungkil ya pas dia ditangkap. Lanjut ya, kita lanjut lagi ayat 29. Kemudian Simpson merangkul kedua tiang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya.
Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Jadi di sini Simpson meminta kekuatan fisik, kekuatan otot, dan diberikan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya Simpson bisa mendorong atau merubuhkan rumah itu. Jadi tiangnya dirobohkan ya oleh Simpson dan akhirnya musuhnya awal-awal Filistin itu mati. Meskipun Simpson itu mati di situ. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan betul-betul memberikan kekuatan fisik. Dan ini bukan hanya di Simpson saja ya, ini bukan pengecualian. Kita bisa lihat lagi contohnya di Elia. Kita buka sama-sama 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7 sampai 8. Jadi ini ceritanya adalah ketika Elia itu habis membuktikan bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang sebenarnya ya. Jadi di puncak Karmel, lalu dibuktikanlah dengan turunnya api dari langit. Namun ujung-ujungnya Isabel, istri Ahab, mau membunuh Elia. Lalu Elia merasa, sudah tidak ada harapan lagi lah ini. Jadi akhirnya ya pergi saja dari situ. Nah, kita lihat di 1 Raja-Raja, pasal 19, ayat 7 sampai 8. Baiklah, saya bacakan ya. Di sini dikatakan, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, itu Elia, serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Jadi Tuhan melalui malaikat memberikan makanan kepada Elia, sehingga ia memiliki kekuatan untuk berlari tanpa henti selama 40 hari, 40 malam. Ini luar biasa ya. Jadi Tuhan itu betul-betul memberikan kekuatan fisik. Nah, tapi yang akan kita pelajari adalah tentang kekuatan yang sejati. Ternyata kekuatan yang diberikan Tuhan bukan saja kekuatan fisik. Ada lagi kekuatan yang lebih dahsyat daripada sekedar kekuatan fisik belaka. Apakah itu? Kita lanjut. Itu adalah kekuatan hati. Nah, ini kita bisa lihat dari surat Paulus. Kita buka Alkitab kita di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 sampai 17. Jadi adalah sesuatu kekuatan yang lebih dahsyat, lebih hebat daripada kekuatan fisik belaka. 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 16 sampai 17. Kekuatan apakah itu? Dan ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Jadi apa yang dikuatkan oleh Tuhan kita? Hatimu, hati kita. Nah, jadi ini suatu kekuatan yang lebih dahsyat dari sekedar kekuatan fisik, yakni kekuatan hati. Nah, kita lanjut lagi di pasal 3 ayat 3, masih di surat yang sama, dikatakan lebih detail. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, jadi dengan kekuatan hati, Tuhan juga akan memelihara kita daripada yang jahat. Jadi maksudnya supaya kita aman, kita tidak tersentuh atau tidak celaka ketika kita bertemu dengan si jahat, yaitu setan dan juga para pengikutnya. Jadi kekuatan hati adalah kekuatan yang juga diberikan oleh Tuhan. Dan ini sangat penting. Kita akan belajar, tapi pertama-tama kita kembali dulu ke ucapan 24. Jadi kita masih belum baca ya, di sini akan lebih jelas lagi. Kita kembali, ucapan 24 tentang merekrut orang kuat ya. Kita baca tentu di Amsal pasal 24, ayatnya yang ke-10. Saya bacakan ya. Jika engkau tawar hati pada kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, jadi lawan dari kekuatan hati adalah tawar hati ya. Jadi jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi ternyata di sini bahkan bukan cuma Paulus ya di Perjanjian Baru, tapi di Perjanjian Lama, ternyata firman Tuhan mengatakan atau mengaitkan kekuatan dengan apa? Hati. Jadi kalau tawar hati, kecil kekuatannya. Nah, sebaliknya ya, kalau engkau memiliki kekuatan hati, nah engkau kuat. Itulah engkau sungguh kuat dan akan berdiri. Nah, jadi kekuatan hati itu seperti apa sih? Kita bisa baca beberapa hal, beberapa ayat yang menjelaskan tentang kekuatan hati. Kita buka Yosua. Jadi ini juga salah satu kisah Yosua atau kitab Yosua ini banyak tentang kekuatan hati. Tapi kita ambil satu saja ya. Yosua pasal 10 ayatnya yang ke-25. Kita baca sama-sama. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut
Dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Secara itu di ayat sebelumnya ya, itu menginjak raja musuhnya. Nah, tapi di sini yang penting adalah apa? Ternyata dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, itu adalah lawan dari apa? Tadi kalau kita lihat di bagian depan, itu adalah takut dan tawar hati. Jadi janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kekuatan hati itu adalah menunjukkan kemampuan atau kebalikan dari tawar hati atau ketakutan. Si orang yang kuat hatinya tidak takut, nah, tidak gentar ya. Kita lanjut lagi, kita bisa lihat bukan cuma di Yosua ya. Jadi kita kembali ke Yesaya, tapi sekarang kita ke pasal 35 ayatnya yang keempat. Kita buka Yesaya pasal 35 ayat yang keempat. Dikatakan apa di sini? Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Ya, jadi kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, jadi jangan takut, kuatkan hati. Kenapa? Ada alasannya di balik itu. Karena Tuhan itu akan datang dan menolong kita. Ya, dikatakan lihat Allahmu akan datang dengan pembalasan. Ia sendiri yang akan menyelamatkan kamu. Nah, ini menarik ya. Jadi ada kaitannya kekuatan hati dengan menentukan Tuhan. Dari sini lebih jelas atau lebih eksplisit apabila kita membaca dari kitab Mazmur. Kita bisa baca Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nah, Mazmur 27 ayat yang ke-14 dikatakan apa? Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi menguatkan dan meneguhkan hati ternyata dekat atau erat kaitannya dengan menantikan Tuhan. Dan ini juga ada di pasal 31 ya. Kita baca pasal 31 ayat 25. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, jadi kuatkan hati ternyata erat kaitannya dengan menantikan Tuhan. Karena itu, ayat yang pertama tadi kita baca, Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31 mengatakan tentang kekuatan kita akan seperti Raja Wali. Jadi ternyata bukan cuma kekuatan fisik, tapi tentang menantikan Tuhan. Karena apabila kita kembali ke Yesaya pasal 40, dikatakan apa? Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Ya. Nah, tapi ayat 31 langsung, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya. Jadi kita sudah melihat menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, dari 3 ayat sebelumnya di Yosua, Yesaya, dan Mazmur, ternyata kekuatan ini bukan hanya kekuatan fisik belaka, tapi adalah kekuatan hati. Yaitu apa? Keberanian, ketegaran, kesabaran. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kaitan dengan kesabaran ya, karena kita menantikan Tuhan. Nah, ini kita bisa lihat dalam Amsal-Amsal Salomo. Jadi Amsal-Amsal Salomo dikatakan menurut Amsal pasal 1 ayat 6, itu tujuannya adalah apa? Salah satunya menurut Amsal 1 ayat 6, untuk mengerti kata-kata orang bijak. Nah, jadi kita sedang membahas ucapan orang bijak ya, ucapan 24. Jadi untuk mengerti ucapan yang barusan, kita baca Amsal-Amsal Salomo. Di mana di sini saya sudah rangkaikan, saya pilih 5 ayat saja dari Amsal Salomo, tentang kekuatan orang sabar ya. Mungkin karena ada 5 ayat, saya langsung bacakan dari layar saja ya. Dikatakan seperti ini, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi bila ada yang cemooh, bijak itu adalah abaikan cemooh itu, tidak mudah terpancing. Karena dikatakan ayat berikutnya, siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ya, jadi dari Amsal 16 ayat 32 itu sangat jelas ya bahwa orang sabar itu yang ternyata yang lebih kuat. Lebih kuat orang yang mengendalikan diri daripada orang yang merebut kota. Jadi kekuatan yang sejati erat kaitannya dengan kesabaran. Di mana itu erat kaitannya dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Sabar dalam apa? Dalam menunggu pertolongan Tuhan. Nah, ini sangat penting ya. Kita lanjut lagi. Karena ini kita akan mempelajari kekuatan sejati. Kekuatan yang sejati itu seperti apa? Orang yang kuat hatinya dapat dikenali dari ketegarannya dalam masa kesulitan
kesabarannya dalam menunggu pertolongan, dan ketekunannya ketika ia sedang menunggu pertolongan tersebut. Jadi ada 3 ya, yang menggambarkan kekuatan yang sejati. Jadi kalau kita mencari orang kuat, apabila ada seorang atasan atau pemimpin ingin merekrut orang kuat, kenalilah 3 hal ini. Karena 3 hal ini yang menentukan bahwa seorang itu betul-betul kuat atau tidak, yaitu tegar dalam masa kesulitan, sabar dalam menunggu pertolongan, dan tekun dalam menunggu pertolongan tersebut. Nah, jadi kita ke poin yang pertama, yaitu adalah ketegaran. Nah, ini kita bisa lihat, contoh di Alkitabnya dari ketegaran Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini kita bisa ambil, ayatnya dari Daniel pasal yang ketiga, kita buka ya, kitab, Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Jadi background atau latar belakang ceritanya adalah apa, yaitu Nebukadnezar raja Babel yang masyhur itu mendirikan patung di dataran Dura, patung emas yang sangat tinggi, dan memerintahkan semua orang untuk sujud menyembah patung itu. Namun Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sujud. Padahal sudah diancam apabila engkau tidak sujud, kau akan dilemparkan ke dapur api. Namun mereka tetap tidak mau sujud. Dan apakah yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kita baca di ayat 16 sampai 18 ya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari apian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Inilah negara di dalam masa-masa sulit, di hadapan raja atau masyhur yang paling berkuasa, yang bisa memerintahkan orang untuk melemparkan mereka ke dalam dapur api. Jadi ancamannya apa? Dapur api yang menyala-nyala dan bakar, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap tegara dan tidak takut. Kenapa? Tadi kita sudah baca karena mereka mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa ya. Itulah kekuatan hati. Dan ini bisa dibandingkan dengan orang yang kuat fisiknya. Kita bisa baca di ayat 20 sampai 22. Jadi karena, mereka tidak mau sujud, jadi, ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, nah ini orang yang sangat kuat ya, berarti kuat fisik ya, dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam peapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam peapian yang menyala-nyala. Ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskannya lah peapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Nah, jadi siapa yang mengangkat tadi? Tentara yang sangat kuat, yang kuat-kuat, tetapi mereka justru malah mati terbakar oleh api itu. Jadi yang kuat fisik mati. Sedangkan yang kuat hati, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita sudah tahu kelanjutan dari ceritanya, ternyata mereka diselamatkan dan tidak terbakar karena mereka menantikan Tuhan dan Tuhan datang menolong mereka. Nah, itulah ya ketegaran dalam masa-masa sulit. Kita lanjut ke karakteristik kedua dari kekuatan sejati ya, yaitu adalah kesabaran dalam menunggu pertolongan. Nah, ini kita bisa lihat contoh kisahnya, itu dari, kisah Yabes, orang-orang Yabes Gilead, di 1 Samuel pasal 11, 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 3 ya. Kita buka sama-sama Alkitab kita ke 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 3. Maka Nahas, orang Amon itu, bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabes itu kepada Nahas, "Adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu." Lalu ayat 2, tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, "Dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian, aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel." Nah, ayat 3 ya. Para tua-tua Yabes berkata kepadanya, "Berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu." Nah, singkat cerita, bisa dibaca sendiri juga ayatnya, singkat cerita akhirnya dikirimkanlah utusan kepada Saul meminta pertolongan. Dan orang Yabes Gilead dengan sabar menunggu 7 hari itu. Menunggu pertolongan dari Saul. Dan akhirnya mereka diselamatkan. Jadi kekuatan hati mereka adalah dapat bersabar menunggu pertolongan.
Dan ironisnya apa? Ironisnya, hal yang sama tidak terjadi dengan Saul. Ketika harus menunggu 7 hari, ia tidak cukup sabar. Ia takut, ia tidak memiliki kekuatan hati. Hal ini kita bisa lihat di pasal yang ke-13, ayat 8 sampai 14. Jadi masih di 1 Samuel, pasal 13, ayat 8 sampai 14. Jadi ceritanya latar belakangnya adalah orang Filistin tiba-tiba menyerang Israel. Nah, lalu semua orang Israel takut, bahkan ada yang lari. Nah, sedangkan Saul ini itu kan pasukannya di Gilgal. Lalu apa yang terjadi? Kita baca di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Ia, itu Saul ya, menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Jadi Saul takut, karena rakyatnya, tentaranya mulai meninggalkan dia, dan ia juga masih belum melakukan korban bakaran, sehingga ia apa, tidak sabar menunggu Samuel. Padahal dia sudah menunggu 7 hari, padahal sedikit lagi di akhir hari tiba-tiba Samuel datang. Dan apa yang terjadi? Sehingga ayat 13, kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Jadi Saul tidak bersabar, dan ini sangat ironis. Dulu ia menyamar orang yang tak sabar menunggu 7 hari. Sekarang giliran, Saul 7 hari, sedikit lagi sebenarnya, sudah di hari ke-7, tapi Samuel tidak datang dan akhirnya ia tidak sabar menunggu. Padahal begitu, ia melanggar dan membuat korban sendiri, tiba-tiba Samuel datang pada detik-detik terakhir. Nah itu ya, kita jadi bisa melihat bagaimana kekuatan yang sejati ternyata bukan kekuatan si Saul, tapi kekuatan Yabes, orang Yabes Gilead, yang sabar menunggu pertolongan dari Tuhan ataupun dari atasan ya. Nah ini penting ya, karena atasan itu membutuhkan orang yang betul-betul sabar menunggu mereka. Jadi yang percaya kepada atasannya, seperti itu. Atau orang yang percaya kepada Tuhan, itulah orang yang kuat. Nah kita lanjut lagi ke karakteristik terakhir tentang kekuatan sejati, yaitu adalah ketekunan saat menunggu pertolongan. Jadi bukan hanya sabar menunggu pertolongan tersebut, tetapi saat menunggu pertolongan, tetap menanti-nantikan dengan tekun, bukan bermalas-malasan, bukan bersantai-santai. Nah ini kita bisa lihat ya, bahwa seorang pemimpin membutuhkan hamba yang setia menunggunya dengan tetap bertekun dalam pekerjaannya. Nah ini kita bisa lihat dari Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Jadi kalau saudara masih ingat, Matius pasal 24 itu isinya tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, di sinilah Yesus memberikan suatu perumpamaan yang sangat baik, yaitu adalah tentang hamba yang setia atau tentang hamba yang tidak setia, karena ada dua. Ya. Pasal 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, "Tuanku tidak datang-datang," lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kotak gigi. Nah, jadi apabila menunggu, bukan hanya sekedar sabar menunggu pertolongan ya, atau menunggu atasan datang, tetapi dalam menunggu itu juga harus ada ketekunan. Ketekunan itu maksudnya apa? Rajin melaksanakan tugas yang telah diberikan. Jadi menunggu dengan aktif, bukan menunggu dengan pasif. Jadi seperti inilah bagaimana kita dapat mengenal kekuatan yang sejati.
Apabila seorang pemimpin ingin merekrut bawahan yang kuat, carilah bawahan yang kuat hatinya, bukan kuat fisiknya. Ya kalau ada kuat fisik juga boleh, tapi yang lebih penting dari itu adalah yang kuat hatinya. Kenapa? Karena bawahan yang kuat hatinya, dia tidak akan gentar dalam masa kesulitan. Karena sang pemimpin nanti akan berperang melawan banyak musuh ya, atau masalah-masalah yang akan kita hadapi di kemudian hari. Memerlukan bawahan yang kuat, yang tegara, yang tidak takut. Nah, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua apa? Yang sabar menunggu pertolongan. Jadi maksudnya ketika disuruh, "Kamu pergi ke sana, laksanakan tugas, nanti aku akan datang pada saat-saat ini." Nah, jangan akhirnya ia tidak, sudah diberikan tugas, melaksanakan tugasnya tapi tiba-tiba takut karena tuannya tidak datang, lalu akhirnya pergi meninggalkan tugasnya, itu bahaya kan? Jadi perlulah mencari juga yang sabar menunggu pertolongan, dan saat menunggu pertolongan, orang itu harus dapat bertekun menjalankan tugasnya. Jadi, bagaimanakah seorang atasan atau pemimpin mengenali seseorang yang kuat? Dilihat dari saat-saat sulit. Apakah yang dilakukan oleh orang itu pada saat-saat sulit? Apakah ia tetap tegar, sabar, dan tetap tekun? Karena itulah kekuatan yang sejati. Nah, itu juga bisa dipraktekkan kepada diri kita sendiri ya. Apakah kita memiliki kekuatan sejati itu? Dan ingat, siapakah yang memiliki kekuatan sejati itu? Tuhan. Sehingga dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah hatimu. Seperti itu ya. Baiklah, jadi itu saja. Yang terakhir, seperti biasa, lampiran Amsal-Amsal Salomo yang dirangkaikan untuk menjelaskan ucapan 24. Ini sebagian besar atau mungkin semua sudah kita baca tadi, tapi inilah rangkaiannya. Kalau mau dibaca secara berurutan, bisa di-pause videonya, ayatnya ada di sebelah kiri, nanti saudara bisa baca dan pelajari, lebih lanjut ya. Jadi, setelah ini nanti kita akan juga membahas ucapan yang berikutnya, ucapan 25 atau ucapan yang terakhir untuk tingkat 4, yaitu bagaimana menjalankan misi, bagaimana seorang pemimpin menjalankan misi. Nah, itu akan kita lanjutkan di sesi yang berikutnya ya. Baiklah, Tuhan memberkati. Shalom.